Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berikut adalah pembahasan latihan soal prediksi kejadian berdasarkan isi bacaan. Simak dengan baik ya. Soal pertama, bacalah paragraf berikut. Salsa dan Lala sangat suka membaca. Mereka memiliki banyak koleksi buku bacaan. Setiap hari sepulang sekolah, mereka selalu menyempatkan untuk membaca buku cerita, majalah, dan buku ilmu pengetahuan merupakan beberapa koleksi mereka. Prediksi yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah titik-titik. Nah, anak-anak masih ingat kan? Tadi langkah-langkah dalam memprediksi kejadian berdasarkan isi bacaan. Yuk kita ulang. Yang pertama, baca dengan seksama. Nah, sudah kita baca ya. Kemudian yang kedua apa? Tentukan ide pokok atau pokok permasalahan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah memprediksikan kejadian. Nah, setelah itu yang keempat apa? Yang keempat adalah mengecek kembali apakah prediksi yang kita berikan itu sudah sesuai atau belum dengan informasi-informasi yang diberikan dalam atau yang terdapat dalam bacaan ya. Nah, coba karena kita sudah membaca, maka kita tentukan mana ide pokoknya. Ide pokoknya ada di kalimat pertama. Salsa dan Lala sangat suka membaca. Kalimat-kalimat selanjutnya itu menjelaskan kalimat pertama ya, kalimat penjelas. Nah, sehingga ide pokoknya itu bisa kita lihat dari kalimat utama. Ya, Salsa dan Lala sangat suka membaca, ya. Nah, kemudian baru kita prediksi kejadian apa yang akan terjadi ya, akibatnya apa ya. Nah, tadi seperti itu kan ya, prediksi kejadian itu sebab akibat ya. Nah, coba kita lihat dulu opsi jawabannya. Nomor 1, yang A. Salsa dan Lala akan memiliki pengetahuan yang luas. B. Salsa dan Lala akan disenangi oleh teman-temannya. C. Salsa dan Lala akan mempunyai lebih banyak waktu bermain. D. Salsa dan Lala akan memborong buku bacaan di toko buku. Nah, yang sesuai dengan ide pokok, Salsa dan Lala sangat suka membaca, maka akibatnya bagaimana? Apakah A, atau B, atau C, atau D? Yang betul adalah A. Salsa dan Lala akan memiliki pengetahuan yang luas ya, karena mereka memiliki banyak koleksi bacaan. Kemudian setiap pulang sekolah menyempatkan untuk membaca ya. Kemudian yang dibaca apa saja, banyak ya. Buku cerita, majalah, buku ilmu pengetahuan. Nah, sehingga Salsa dan Lala akan memiliki pengetahuan yang luas. Nah, kalau yang B kenapa kok salah? Yang B itu Salsa dan Lala akan disenangi oleh teman-temannya. Padahal di bacaan itu tidak menerangkan sama sekali teman-teman Salsa dan Lala ya. Berarti bukan. Yang C, Salsa dan Lala akan mempunyai lebih banyak waktu bermain. Nah, di situ juga tidak dijelaskan ya. Malah mungkin tidak akan memiliki banyak waktu bermain. Kemudian yang D, Salsa dan Lala akan memborong buku bacaan di toko buku. Tidak ya, nah karena tadi dijelaskan bahwa mereka sudah memiliki banyak koleksi buku bacaan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nomor 2, bacalah paragraf berikut.
Akhir-akhir ini cuaca ekstrim sering terjadi di Semarang. Hujan deras dan angin kencang menyebabkan jembatan penghubung antar desa terputus. Keadaan tersebut mengakibatkan warga desa kesulitan transportasi. Mereka harus menempuh jarak lebih jauh untuk bisa sampai ke kota. Prediksi yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah titik-titik. Coba kita tentukan dulu ide pokoknya. Akhir-akhir ini cuaca ekstrim sering terjadi di Semarang ya. Kemudian hujan deras dan angin kencang menyebabkan jembatan penghubung antar desa terputus. Nah, kalimat selanjutnya itu merupakan dampak ya. Dampak karena apa anak-anak? Karena jembatan antar desa terputus. Iya atau tidak? Iya, berarti ide pokoknya adalah terputusnya jembatan penghubung antar desa. Itu ya. Nah, selanjutnya kita tentukan prediksi kejadiannya. Coba kita lihat opsi jawaban yang A. Warga desa akan mencari bantuan agar tidak turun hujan deras dan angin kencang. Yang B, warga desa akan membangun rumah dan bangunan yang lebih kokoh daripada sebelumnya. Yang C, warga desa akan menempuh waktu lebih lama karena harus memutar jalan yang lebih jauh. Yang D, warga desa akan meminta bantuan dana dari warga yang melintas jembatan untuk membangun jembatan yang baru, ya. Coba jawaban yang paling tepat adalah yang mana ya? Jawabannya adalah C. Warga desa akan menempuh waktu lebih lama karena harus memutar jalan yang lebih jauh. Ya karena itu tadi jembatan penghubungnya terputus. Seperti itu. Coba kenapa kok tidak A? Warga desa akan mencari bantuan agar tidak turun hujan deras. Masa turunnya hujan dikaitkan dengan mencari bantuan? Tidak ya. Nah, kalau yang B, warga desa akan membangun rumah dan bangunan yang lebih kokoh daripada sebelumnya. Ini tadi ide pokoknya adalah jembatan yang terputus. Ini kok malah membangun rumah dan bangunan, tidak nyambung ya. Ya. Kemudian yang D, warga desa akan meminta bantuan dana dari warga yang melintas jembatan untuk membangun jembatan yang baru. Coba, ini kalau dibaca sekilas kelihatannya betul. Tetapi perhatikan tadi ide pokoknya adalah jembatan penghubung antar desanya. Bagaimana? Terputus. Kalau terputus, apakah ada warga yang melintas jembatan? Ya tentu tidak ada ya. Nah, seperti itu. Sehingga jawabannya nomor 2 adalah C. Harus teliti. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nomor 3, bacalah paragraf berikut. Salah satu cara mencegah penyalahgunaan narkoba adalah dengan sosialisasi di sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan agar remaja dapat menghindari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini harus didukung penuh oleh orang tua, juga pemerintah setempat, untuk kebaikan generasi penerus yang lebih baik. Prediksi yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah titik-titik. Nah, kita tentukan dulu ide pokoknya anak-anak. Ide pokoknya adalah ada di kalimat pertama ya. Ya, cara mencegah penyalahgunaan narkoba dengan mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah. Nah, coba kalau sudah ada cara pencegahan seperti itu, maka apa yang akan terjadi ya?
Kita lihat. A. Generasi tua kedepannya akan terbebas dari penyalahgunaan narkoba. B. Generasi bangsa kedepannya akan lebih baik karena tidak menggunakan narkoba. C. Sekolah akan menanggung biaya perawatan siswa yang terkena narkoba. D. Kegiatan siswa di sekolah akan bertambah karena ada sosialisasi penyalahgunaan narkoba. Nah, coba silakan dipilih anak-anak. Jawabannya yang paling tepat adalah jawabannya yang benar adalah B. Generasi bangsa ke depannya akan lebih baik karena tidak menggunakan narkoba. Ya, coba kenapa A salah? Generasi tua ke depannya akan terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Nah, coba perhatikan. Tadi ide pokoknya adalah apa? Melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah ya. Nah, perlu diketahui bahwa generasi tua itu tidak hanya anak yang sekolah ya. Ada yang tidak sekolah sama sekali. Nah, yang tidak sekolah sama sekali itu pasti tidak mendapatkan sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba. Sehingga ya tidak semua generasi tua tahu ya apa itu narkoba, kemudian penyalahgunaannya dan sebagainya. Ya, jadi bukan generasi tua ya, yang betul adalah generasi bangsa. Ya. Nah, kemudian yang C, sekolah akan menanggung biaya perawatan siswa yang terkena narkoba. Apakah dijelaskan dalam kalimat-kalimat yang terdapat dalam bacaan itu? Tidak, ya. Tidak ada, ya. Nah, kemudian yang D, kegiatan siswa di sekolah akan bertambah karena ada sosialisasi penyalahgunaan narkoba. Apakah ini? Ini juga tidak, karena tidak didukung ya sama sekali dalam kalimat yang terdapat dalam teks bacaan ya. Itu adalah tentang sosialisasi, kemudian tujuan sosialisasinya, kemudian menginginkan apa? Kebaikan generasi penerus yang lebih baik. Jadi yang paling tepat adalah B. Nomor 4. Bacalah paragraf berikut. Kebutuhan pemenuhan nutrisi dan tidur yang cukup merupakan penunjang pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Selain makanan bergizi, anak-anak membutuhkan waktu tidur yang lebih banyak daripada orang dewasa. Tidur siang diperlukan agar anak tidak kelelahan dan tidak mudah terserang penyakit. Selain itu, secara psikologi, tidur siang juga dapat membuat anak menjadi tenang. Saat anak tidur siang, orang tua pun dapat memanfaatkan waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Prediksi yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah ide pokoknya apa ya? Ide pokoknya adalah ada di kalimat pertama ya. Kebutuhan pemenuhan nutrisi dan tidur yang cukup merupakan penunjang pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Jadi, ide pokoknya itu pertumbuhan dan perkembangan pada anak dapat ditunjang oleh pemenuhan nutrisi dan tidur yang cukup ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka akibatnya bagaimana ya? Kita lihat, yang A, orang tua tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumah jika anak tidak tidur siang. B, anak akan lebih tenang karena tidur siang. C, anak akan murung dan mudah sakit jika terlalu banyak tidur siang. D, orang tua akan tetap kerepotan mengerjakan pekerjaan rumah walaupun anak tidur siang. Ini agak mudah ya. Jawabannya yang paling benar adalah B. Anak akan lebih tenang karena tidur siang ya. Karena tidurnya cukup ya, maka akan lebih tenang. Coba dilihat di kalimat
Selain itu, secara psikologi tidur siang juga dapat membuat anak menjadi lebih tenang. Didukung dengan kalimat tersebut anak-anak. Ya, bisa dipahami ya? Kalau yang A, orang tua tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumah jika anak tidak tidur siang. Apakah di situ dijelaskan? Tidak ya. Hanya dijelaskan saat anak tidur siang, orang tua pun dapat memanfaatkan waktu ya untuk mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Seperti itu. Apakah ketika anak tidak tidur siang dijelaskan bahwa orang tua tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumahnya? Tidak ya, dan belum tentu juga. Nah, kemudian yang C, anak akan murung dan mudah sakit jika terlalu banyak tidur siang. Wah, ini tidak disebutkan sama sekali ya. Kemudian D, orang tua akan tetap kerepotan mengerjakan pekerjaan rumah walaupun anak tidur siang. Nah, ini juga tidak ya, karena kalimat terakhir itu sudah dijelaskan saat anak tidur siang, orang tua bisa memanfaatkan waktu untuk mengerjakan apa saja ya, termasuk pekerjaan rumah. 4B ya. Kita lanjutkan. Nomor 5. Terakhir, bacalah paragraf berikut. Salah satu fondasi yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan adalah kedisiplinan. Membiasakan diri untuk selalu disiplin membuat seseorang belajar bekerja secara terencana. Namun, ada anggapan bahwa sebuah kedisiplinan hanya akan membatasi diri kita untuk memiliki kebebasan. Faktor inilah yang sering membuat seseorang merasa berat untuk mulai berdisiplin. Apa yang terjadi jika Dani disiplin menyiapkan ujian sekolahnya? Nah, coba anak-anak, ide pokoknya apa ya? Ide pokoknya itu ada di kalimat pertama. Salah satu fondasi yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan adalah kedisiplinan. Ya, jadi ide pokoknya adalah kesuksesan ya dapat diraih dengan cara disiplin. Disiplin dalam hal apa saja ya? Ya, nah itu tadi kalau sudah disiplin itu semuanya terencana dan akan meraih kesuksesan insya Allah ya biiznillah. Nah, kemudian apa ya yang akan terjadi kalau sudah disiplin? Nah, ini apa yang terjadi jika Dani disiplin menyiapkan ujian sekolahnya? Kita lihat yang A. Dani akan dijauhi oleh teman-temannya. Dani bisa bermain dengan bebas. Dani akan meraih kesuksesan dalam ujian sekolah. Dani akan memiliki jadwal belajar yang ketat dan teratur. Jawabannya, anak-anak pasti bisa ini karena ini sesuai kondisi anak-anak ya yang sedang menyiapkan ujian sekolah ya. Jawabannya adalah C. Dani akan meraih kesuksesan dalam ujian sekolah ya, sesuai dengan ide pokok ya dan kalimat-kalimat selanjutnya. Kalau yang A, Dani akan dijauhi teman-temannya itu tidak dijelaskan dalam bacaan sama sekali. Kalau yang B, Dani bisa bermain dengan bebas, itu juga tidak dijelaskan. Kemudian yang D, Dani akan memiliki jadwal belajar yang ketat dan teratur. Tidak ya, terencana, anak-anak, terencana itu tidak mesti ketat dan teratur. Jadi anak-anak bisa tahu kapan waktu belajar, kapan waktu makan, kapan waktu berkomunikasi, berdiskusi dengan anggota keluarga, kapan waktunya bermain ya. Itu namanya terencana. Ya. Seperti itu. Semoga anak-anak juga dapat disiplin seperti Dani agar meraih kesuksesan. Amin ya. Terus semangat belajar anak-anak. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.